Kita akan membaca Filipi pasal 3 ayat 13. Nah, ada satu hal yang penting yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Bapa di surga dalam hidup ini, di dalam kondisi situasi seperti apapun juga. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masih ingat berapa hari yang lalu kita belajar? Surat Filipi temanya apa? Sukacita. Dan masih ingat saudara kita Rasul Paulus menuliskannya di mana? Ayo, siapa ingat? Di mana? Di penjara. Aneh bukan? Dia di penjara bukan karena dia salah. Dia di penjara bukan karena dia berdosa. Tapi karena Injil dan karena nama Tuhan Yesus. Dan di dalam penjara walaupun bukan karena salah dia bisa menulis surat sukacita yang terkenal sampai hari ini. Karena apa? Ada salah satu rahasianya yang dia katakan, baru kita baca. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Suatu hari saya dapat ilustrasi dari SMS yang menarik sekali. Kalau orang naik mobil, maka ada dua cermin. Atau cermin untuk apa itu? Iya, namanya spion. Untuk melihat ke belakang dan ke samping. Nah, walaupun itu penting, dua cermin itu yang namanya spion, untuk melihat ke belakang dan ke samping. Tapi kalau orang naik mobil, apalagi nyetir mobil, mana yang lebih banyak diperhatikan? Yang ke depan atau ke belakang atau ke samping? Ayo, yang kemana? Pasti ke depan. Kalau tidak bagaimana? Tabrak dia. Nah, ilustrasinya menarik sekali. Saya renungkan betul juga. Perlu sesekali kita lihat kaca ke belakang. Supaya kita tahu di belakang ada apa. Tapi tidak boleh terus-terus lihat ke belakang. Betul? Nah, begitu pula hidup kita. Lebih-lebih sore di dalam sini. Pasti sebagai manusia, kami yang dari luar bisa merasakan. Ada banyak kekecewaan. Ada banyak penyesalan. Dengarkan dua kata ini. Kekecewaan dan penyesalan itu baik untuk kita renungkan. Untuk apa baiknya? Menyesal, kecewa itu baiknya karena apa? Ayo, supaya kita bagaimana? Kalau kita menyesal, kita kecewa, terus apa yang muncul di hidup kita? Yang positif ya, jangan yang negatif. Harapan, satu. Apalagi? Pertobatan, betul. Apalagi? Ada satu hal yang perlu yang kita temukan. Setelah kita menyesal, setelah kita rasa kecewa dalam hidup, tapi bukan yang negatif. Harapan, betul. Pertobatan, betul. Ada satu lagi. Kesadaran terus apa? Perubahan. Nah, itu dia. Kalau kita menyesal atas apa yang kita buat, itu sebetulnya kita sedang melihat lagi ke belakang, bukan? Kenapa aku buat itu dulu? Itu baik kalau kita menyesal. Tapi yang Papa tidak mau, kita terus di situ. Bayangkan kalau kita terus di penyesalan, itu seperti orang setir mobil lihat kemana? Ke belakang terus. Dan bahaya hidup kita lebih hancur. Rasa kecewa itu bagus. Karena rasa kecewa itu membuat kita menghukum diri sendiri. Mengapa aku berbuat seperti itu? Nah, tapi yang salah kalau kita kecewa kepada orang lain. Hasilnya apa kalau kita kecewa pada orang lain? Muncul apa dalam hidup kita? Iri hati, cemburu, apalagi sakit hati, apalagi dengki, dendam. Nah, itu yang salah. Maka itu, sekalipun Rasul Paulus berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri ke hadapan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ingat sama sekali masa lalu kita. Kalau kita diingatkan Tuhan, nah perhatikan ini, kalau kita diingatkan Tuhan,
itu berarti kita suruh menyesal dan kecewa akan hidup ini. Kenapa aku buat itu? Nah, itu bisa mendorong kita untuk hal yang baik. Tetapi, berapa kali saya berkata di antara saudara, tidak semua orang yang masuk ke dalam LP, ke dalam tempat ini, itu karena salah dia. Di negara kita atau banyak negara di dunia, hukum seringkali tidak adil. Kita lihat hari-hari di Indonesia, capek kita kalau dengar berita sudah bersebulan ini. Urusan KPK, Kapolri, semuanya itu ribut terus. Nah, itulah di negara kita. Karena uang lebih berkuasa di negara ini daripada hukum, maka uang bisa membuat semua jadi berubah. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu karena uang. Nah, bagi saudara yang di dalam sini karena ketidakadilan, jangan sakit hati pada orang yang dengan sengaja memasukkan saudara ke sini. Ampuni orang itu. Karena kita tetap percaya di atas semua keputusan ini tetap Tuhan yang akan memutuskan, bukan pengadilan. Bagi saudara, percayalah, hidup Yusuf adalah contoh dalam hidup kita. Yusuf masuk ke penjara, nggak main-main, 13 tahun tanpa salah karena fitnah. Nah, ini yang penting buat kehidupan kita. Kalau kita hanya merenung, kalau Yusuf hanya merenung, lalu muncul dendam kepada istri Potifar, kira-kira Yusuf hidupnya sejahtera tidak? Tidak akan sejahtera. Karena dia dendam. Karena dia mengampuni istri Potifar. Dan dia tidak mau melihat ke belakang terus. Maka itu masih ingat Alkitab menulis, suatu hari temannya sepenjara, 2 orang, mimpi. Ketika mereka datang kepada Yusuf, minta artikan mimpi. Yusuf pun bisa berkata begini, kalau Yusuf seperti kita, enak aja kamu minta tolong aku ngartikan mimpi, nasib aja gak jelas. Bisa gak Yusuf berkata seperti itu? Bisa, kalau dia marah, dia kecewa. Untuk apa kamu minta tolong aku? Nah, saudara perhatikan, Yusuf itu luar biasa. Nah, pertanyaan penting adalah begini. Bagaimana Yusuf bisa mengartikan mimpi kedua rekannya itu? Jawabannya cuma satu. Pasti hubungannya baik dengan Bapa di surga. Iya atau tidak? Kalau hubungan Yusuf tidak baik dengan Tuhannya, maka 2 temannya itu akan melihat Yusuf sama dengan teman nabi yang lain. Mengapa mereka 2 bisa minta tolong kepada Yusuf? Bukankah di dalam penjara itu banyak orang yang lain juga? Tapi kenapa 2 orang ini bisa mintanya kepada Yusuf? Kira-kira kalau saudara di situ bersama Yusuf, kita itu mikir apa? Kenapa nggak datang yang lain? Kenapa datangnya kepada Yusuf? Jadi mereka lihat dalam hidup Yusuf ada apa? Iya, Tuhan itu baik, Tuhan itu hadir, apalagi? Kesempurnaan, apalagi? Karena hubungannya Yusuf dengan Tuhan itu baik. Sekalipun nasibnya tidak jelas, sebab vonisnya seumur hidup tanpa diadili. Harusnya Yusuf marah, dendam, kecewa, berontak, semuanya itu. Tapi luar biasa, saudara. Hubungan Yusuf dengan Tuhannya selama dalam penjara itu membuat Tuhan hadir dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan hadir dalam hidup Yusuf, maka itu orang melihat. Orang melihat. Coba sekarang buka Kejadian 39. Ayat yang ketiga dan keempat. Nah, ini yang kita mau buktikan hari ini. Kalau kita tidak hidup di masa yang lalu. Bayangkan kalau Yusuf cuma marah, cuma kerket-kerket tiap hari. Karena jengkel istri Potifar yang jahat itu memfitnah dia. Maka hubungan Yusuf dengan Tuhan jadi jelek sekali. Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Salah seorang boleh baca ayat 1, ayat 3. Lalu seorang yang lain ayat yang keempat. Satu orang satu ayat. Silakan. Ibu dulu. Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang mengerjakan. Ya, lihat itu. Ayat 4 silakan Pak, tadi yang